Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap dalam lindungannya. Tetap semangat belajar dari jauh, walaupun dalam era pandemi. Sekarang kita akan mulai materi. Kita saksikan slide yang berikut ini. Hewan sahabatku. Apakah kamu punya hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari selanjutnya. Di sini ada Ibu contohkan beberapa jenis hewan di beberapa negara Asia Tenggara. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus gajah. Di Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia terdapat potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Malaysia. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Sekarang kita pelajari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Sedang vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh, sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Yang terakhir, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular. Tapi tidak semua ular berkembang biak dengan cara ovovivipar loh. Kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita pelajari satu persatu negaranya. Brunei Darussalam. Negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Kemudian Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor di berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Sekarang negara kita Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata.
Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia, kegiatan ekonomi penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar, mata pencarian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sekarang kita lanjut ke Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut juga dengan lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian, pariwisata, dan turisme, mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat. Nah, untuk latihan hari ini, kalian membuat diagram Venn. Pada pelajaran sebelumnya, sudah Ibu contohkan membuat diagram Venn persamaan dan perbedaan negara Indonesia dan Singapura. Nah, sekarang kalian juga membuat diagram Venn persamaan dan perbedaan dari dua negara. Boleh kamu pilih negara mana saja anggota ASEAN, kamu pilih duanya, kemudian kamu bandingkan, cari persamaannya, cari perbedaannya. Yang kalian cari di sini yaitu terkait dengan kegiatan ekonominya. Kalau yang kemarin yang kamu cari itu adalah kondisi geografisnya kan. Sekarang kegiatan ekonominya. Nah, demikian tugas hari ini yaitu membuat diagram Venn. Selamat belajar, bukalah dunia dengan buku dan genggamlah dunia dengan ilmu. Demikianlah pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian tetap semangat. Kita belajar jarak jauh, karena kalau kita berhenti belajar maka kita akan apa yuk, itu PR bagi kalian.